Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sudut antara garis dan bidang. Bersama dengan saya, Ernitan. Sebelum kita membahas mengenai sudut antara garis dan bidang, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu hubungan garis dan bidang. Nah, hubungan yang pertama, kita melihat jika sebuah garis terletak pada bidang, setiap titik pada garis tersebut akan terletak juga pada bidang. Nah, jika digambarkan seperti ini posisinya. Nah, maka garis terletak pada bidang ini dikatakan mempunyai sudut terhadap bidang ini sebesar 0 derajat karena terletak. Nah, melihat hubungan yang kedua dari garis dan bidang, kita melihat bahwa ada garis yang dikatakan memotong atau menembus bidang. Tentu kalau memotong atau menembus bidang, pasti mempunyai yang namanya titik potong atau titik tembus. Kita bisa perhatikan pada gambar berikut ini, di mana titik T merupakan titik potong atau titik tembus terhadap bidang. Nah, jadi hanya mempunyai satu titik persekutuan. Maka hubungan garis dan bidang ini, yang dikatakan garis memotong bidang, akan terbentuk sudut. Nah, hubungan yang ketiga, kita melihat jika garis dikatakan sejajar bidang, maka garis dan bidang saling asing. Dalam hal ini tidak ada yang namanya titik persekutuan. Nah, jika digambarkan seperti ini, maka sudut antara garis dan bidang yang saling sejajar ini juga tidak terbentuk yang namanya sudut, atau dikatakan sudutnya 0 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambaran sudut antara garis dan bidang, yaitu kita mengambil garis yang kita proyeksikan terhadap bidang, sehingga kita bisa melihat pada gambar jika AB diproyeksikan terhadap bidang alfa, maka proyeksi garis AB terhadap bidang alfa adalah AC. Nah, dikatakan proyeksi berarti diproyeksikan tegak lurus terhadap bidang alfa, sehingga kita bisa dapatkan bahwa sudut antara garis AB dan bidang alfa adalah sudut yang dibentuk antara garis AB dan garis AC. Nah, pada gambar kita lihat ada simbol theta di sini merupakan sudut antara garis AB terhadap bidang alfa. Nah, jadi intinya jika kita mau mencari sudut antara garis dan bidang, kita harus memproyeksikan garis tersebut terhadap bidang. Kita bisa melihat contoh berikut ini. Jika kita mempunyai sebuah bidang 4 beraturan ABCD dengan panjang tusuk A, maka kita bisa menentukan kosinus sudut antara garis AB dan bidang BCD ini, yaitu pertama kita gambarkan terlebih dahulu bidang 4 beraturan. Dengan kata lain, bidang 4 beraturan ini merupakan 5 segitiga beraturan, di mana semua panjang rusuknya sama dan semua sisi pada bidang 4 beraturan ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, kemudian kita menggambarkan garis tinggi dari segitiga BCD, yaitu garis BO. Sebagai BO ini merupakan ibaratnya sebagai perwakilan dari bidang BCD. Sebelum kita memproyeksikan garis AB terhadap bidang BCD. Nah, jika kita memproyeksikan garis AB terhadap bidang BCD, maka A kita tarik tegak lurus terhadap garis BO. Sehingga kita dapatkan di sini titik P, maka BP ini merupakan hasil proyeksi AB terhadap bidang BCD. Nah, selanjutnya sudut antara garis AB dan bidang BCD sama dengan sudut antara garis AB dan garis BP, yaitu kita katakan theta. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Jika setelah kita memproyeksikan AB terhadap BCD, yaitu garis BP, maka kita bisa menggambarkan kembali segitiga ABO ke dalam dengan lengkap dengan ukurannya, yaitu AB panjangnya A, BO dan AO dapat kita tentukan dari segitiga BCD dan segitiga ACD yang merupakan segitiga sama sisi. Nah, sehingga
jika kita gambarkan sudut antara garis AB dan bidang BCD akan sama dengan sudut antara garis AB dan garis BO ataupun sudut antara garis AB dengan BP yang kita simbolkan di sini sebagai theta. Nah, untuk menentukan AB dan BO, AO dan BO, kita bisa menggunakan yang namanya teorema Pythagoras dari segitiga sama sisi yang ada pada segitiga BCD dan ACB ya, ACB. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan rumus Pythagoras kita dapatkan panjang AO sama dengan BO. Sehingga dari panjang AO dan BO ini kita bisa melengkapi segitiga ABO ini, kita dapat menggunakan aturan kosinus untuk menentukan nilai kosinus dari sudut theta tersebut. Nah, maka aturan kosinus ini bisa kita gunakan jika kita mempunyai 3 sisi dalam sebuah segitiga. Sehingga kosinus dari theta ini merupakan AB kuadrat ditambah BO kuadrat dikurang AO kuadrat per 2 kali AB dikali BO. Nah, di mana semua ukuran pada gambar bisa kita isikan ke dalam aturan kosinus ini, sehingga kita dapatkan cos theta merupakan A kuadrat per A kuadrat akar 3. Nah, kita sederhanakan, maka kosinus theta atau kosinus dari sudut antara garis AB dan bidang BCD kita dapatkan 1/3 akar 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih.